kepada 4 keluarga. Mungkin ada penyampaian kesaksiannya di luar dari pokok-pokok doa yang telah diterima oleh Bapak Pendeta. Mungkin yang pertama kami persilahkan dari keluarga Bapak Serdi Pamiring. Kami persilahkan. Ya, sekali lagi, kalau ada keluarga Bapak Serdi Pamiring, kalau ada yang mau disampaikan lewat kesaksiannya di luar dari pokok-pokok doa yang telah diterima oleh Bapak Pendeta, kami persilakan kepada keluarga Bapak Serdi Pamiring. Nggak ada. Oh, cukup, oke, terima kasih. Selanjutnya dari keluarga Bapak Luther Lungan. Halo, selamat malam. Shalom, selamat malam. Halo. Shalom. Suara saya kedengaran enggak? Ya. Terdengar dengan jelas di silakan. Puji Tuhan. Kami dari keluarga Bapak Luther Lungan mengucapkan terima kasih kepada majelis yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk pada malam hari dalam ibadah keluarga. Kami sekeluarga mengucap syukur atas segala pimpinan, lindungan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang mana sampai saat ini kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua karena pimpinan dan lindungan Tuhan yang selalu kami rasakan. Meskipun pada saat ini kami sekeluarga tidak bersama di rumah, terbagi-bagi. Anak saya Marisa ada di Samarinda bersama tantenya, kemudian bapaknya Eka saat ini ada di Rantebuah Bastem di sana. Itu karena ada hal-hal yang harus diselesaikan di sana. Mudah-mudahan semuanya itu boleh berjalan dengan lancar, apa yang direncanakan di sana, dilakukan di sana, mudah-mudahan itu boleh selesai dengan baik dan boleh kembali ke Bontang bersama berkumpul bersama dengan keluarga. Kami boleh ngumpul kembali di rumah di sini. Kami yakin dan percaya bahwa walaupun kami tidak sama-sama saat ini terpencar-pencar, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, memberikan kekuatan kesehatan kepada kami semua. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti boleh kumpul semua kembali. Tadi sudah pokok doa saya sampaikan ke Pak Pendeta. Ada beberapa poin, saya ulangi lagi. Mohon didoakan bersama, didukung dalam doa anak-anak kami Eka dan Marisa dalam masa pertumbuhan dan juga dalam masa pendidikannya. Kemudian juga pekerjaan sehari-hari, akhirnya Tuhan selalu membimbing, mendukung, menyertai apapun yang dilakukan untuk kehidupan. Kemudian juga neneknya, kakeknya Eka, semuanya sudah dalam masa tua di kampung sana jauh. Ada yang di Buntau, ada yang di Rantebuah, ada yang di Bastem. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, memberikan kesehatan mereka di sana dalam masa tuanya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kami boleh ke sana untuk berjumpa dengan mereka. Mudah-mudahan corona cepat berlalu. Kemudian yang terakhir, ini anak Eka, mudah-mudahan lulus dari SD, akan mencari sekolah lagi di SMP. Semoga ditunjukkan jalan yang baik oleh Allah yang Maha Kuasa.
Mungkin itu saja dari kami, kesaksian kami sekeluarga, kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sepanjang kehidupan kita, dan kita boleh beraktivitas kembali seperti semula, boleh beraktivitas kembali di gereja, beribadah kembali di gereja semula, karena sudah lama sekali ini corona, jarang-jarang ketemu dengan sesama anggota gereja, sesama jemaat. Bahkan Pak Pendeta pun saya belum pernah ketemu. Sudah berapa bulan Pak Pendeta Efra belum. Oke, Baik. mungkin itu saja. Terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih. Salam. Untuk selanjutnya keluarga dari Bapak Petrus Sarasya kebetulan untuk selamat dari kebetulan keluarga ini aja. Selamat. Saya di Jogja. Terima kasih bahwa saya pribadi bersyukur walaupun masih terasa saya masih ada saya rasakan agak sakit, tapi semenjak saya habis menjalani operasi yang 2 kali saya menjalani operasi, puji syukur agak enakan, tapi masih ada yang mengganjal sedikit di belakang, tapi saya nggak tahu itu mungkin yang lain. Mungkin itu yang pertama, dan yang kedua kami titip doa, lupa tadi saya di Pak Pendeta, nitip konangan kami besok kalau nggak salah berangkat besok ke Sabtu, Dona akan berangkat kerja ke laut kalau nggak salah besok kalau nggak salah. Dan yang berikut adalah lupa juga tadi kakak saya sudah beberapa bulan terakhir ini agak merasa sakit-sakit terus sudah ya, mungkin karena faktor umum juga. Mungkin itu saja. Terima kasih dan shalom. Ya, baik. Itu tadi keluarga Bapak Petrus Sarasya. Yang selanjutnya terakhir dari keluarga Bapak Martin Luther, sudahkah bergabung di Zoom? Kami persilahkan juga untuk menyampaikan kesaksiannya di luar pokok-pokok doa yang telah diterima oleh Bapak Pendeta. Silakan keluarga Bapak Martin Luther. Terima kasih. Shalom. Selamat Shalom. malam. Mungkin apa yang mau disampaikan sudah di WA ke Pak Pendeta tadi. Itu saja, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih untuk 4 keluarga yang telah menyampaikan kesaksiannya, yang nanti juga kita akan dukung bersama dalam doa syafaat. Selanjutnya kita akan bermazmur, berbalasan dari Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan yang tulisan bertabulasi keluar, Jemaat Tuhan yang bertabulasi ke dalam. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doa. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepada. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur.
Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita angkat pujian dari kungkungan duka kelam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan bacaan kita yang terdapat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Kita akan belajar firman Tuhan tentang iman seorang Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Sebelum bersama-sama membaca firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami, terangi pikiran kami, sehingga hikmat daripada Roh Kudus memampukan kami untuk memahami, mengerti firman Tuhan, dan berkomitmen melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran Tuhan, dan berkati seluruh anak-anak Tuhan secara khusus. 4 keluarga yang Tuhan telah pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami dalam persekutuan ibadah keluarga pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada 4 keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Firman Tuhan berkata, riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul
dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjian dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Kau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidup. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah bacaan kita pada saat ini. Dan yang disebut berbahagia ialah 4 keluarga, orang tua kekasih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik yang ada di rumah ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Hidup yang benar mendatangkan berkat. Hidup yang benar mendatangkan berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, tentu kita hari lepas hari melihat kebaikan dan juga melihat keburukan. Kita pernah berbuat baik, tetapi di sisi lain juga terkadang kita tidak diperlakukan secara baik. Dan itulah realita kehidupan. Realita kehidupan akan kita jalani dalam kehidupan ini, kemudian oleh Yesus Kristus melalui perumpamaan akan selalu tumbuh ilalang di antara gandum. Bisa kita lihat kalau kita menanam padi kan, di Rantai Damai atau di Sangala, ketika orang menanam padi kan, pasti akan selalu ada tumbuh namanya pare-pare. Kalau gandum pasti akan selalu tumbuh ilalang. Itulah realita kehidupan. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian itu mengiringi kehidupan manusia, Pak Pendeta? Pasti akan ada. Dan itu diawali ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi dosa itu mulai mengakar, mulai berbuah ketika manusia memang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini berbicara tentang riwayat Nuh. Pertanyaannya, siapakah Nuh ini? Dalam bacaan kita dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Orang yang benar dan tidak bercela. Apakah kemudian Nuh tidak berdosa? Dia tetap berdosa.
Karena ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, maka otomatis dosa itu hidup dalam kehidupan manusia, kemudian diwariskan turun-temurun. Jadi Nuh ini tetap adalah manusia berdosa. Bahkan setelah peristiwa air bah, dia kemudian menjadi petani anggur yang pertama. Karena dia memanen hasil anggurnya, dia minum, dia tidak sadar lalu menjadi mabuk. Dan dari mabuknya itu dia kemudian menjadi telanjang. Dosa tetap hidup dalam diri manusia, termasuk kita. Tetapi belajar dari seorang Nuh, dikatakan dalam bacaan kita, orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Maksudnya apa Pak Pendeta? Ketika kemudian manusia berkembang biak, ketika manusia kemudian hidup, Nuh juga ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi ternyata karena dosa ini sudah mengakar dan hidup di antara kehidupan manusia, manusia kemudian melupakan Tuhan dan hidup menurut keinginan dagingnya. Mereka bebas hidup melakukan kejahatan. Kalau mau berbicara tentang apa-apakah dosa yang dilakukan orang-orang pada sesama Nuh, ada begitu banyak. Dan dosa yang terjadi pada masa lalu, pada zamannya Nuh, itu juga sebenarnya yang ada dan terjadi dalam konteks kekristenan. Menduakan Tuhan, di sana ada seks bebas, di sana ada inseks, di sana terjadi pembunuhan, perampokan dan sebagainya. Semua bentuk kejahatan yang terjadi pada zaman Nuh itu juga yang tetap terjadi dan ada sampai saat ini. Jadi memang manusia pada zaman Nuh itu melupakan Tuhan. Dan karena manusia sudah melupakan Tuhan, ada begitu kuatnya, besarnya penyesalan dalam diri Allah. Menasantupun, menyesal Allah. Apa yang membuat Allah menyesal? Karena manusia sudah melupakan Allah. Kesegambaran dan keserupaan Allah pada manusia itu sudah diputuskan dan dirusakkan oleh dosa. Tetapi ternyata di antara manusia yang masih hidup yang ada pada saat itu, tampillah Nuh. Nuh ini dikatakan orang benar dan tidak bercela. Artinya di antara kehidupan orang yang berbuat dosa, Nuh tidak terpengaruh. Dia tidak terpengaruh untuk juga melakukan kejahatan yang dilakukan oleh sesamanya, tetangganya, temannya, dan sahabatnya. Dia tidak terpengaruh. Ketika teman-temannya menyembah Allah lain, ketika teman-temannya melakukan kejahatan yang lain, Nuh tidak tergoda dan tidak ikut melakukan itu. Begitupun dengan istrinya dan anak-anak. Karena apa? Nuh sadar akan kehadirannya di dalam dunia ini. Dia sadar kehadiran Allah, karena itu dia tetap hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan bukan cuma Nuh, dia kemudian mengajarkan istrinya dan ketiga anaknya, bahkan dikatakan juga kepada ketiga menantu. Itu yang pertama, berarti yang kita pelajari dari firman Tuhan yang pertama pada saat ini, bahwa walaupun Nuh dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, Nuh tetap konsisten. Dia tidak terpengaruh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di balik ketaatan dan kesetiaan Nuh, Allah kemudian mengatakan pada ayat yang ke-18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Bahtera itu simbol penyelamatan. Bahwa melalui dan di dalam bahtera itu kelangsungan hidup manusia berlanjut. Seperti itu. Berarti yang kedua yang kita peroleh dari bacaan kita pada saat ini adalah buah dari ketaatan, buah dari kesetiaan terhadap firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan tidak terpengaruh oleh kejahatan adalah berkat. Sungguh luar biasa berkat yang diterima oleh Nuh. Dia tetap diberi kesempatan untuk hidup. Dan ternyata melalui Nuh, melalui istrinya, melalui anak-anaknya, kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hewan-hewan yang juga oleh Nuh, binatang ini diberkati kan? Seandainya Nuh juga melakukan kejahatan kan tidak mungkin. Hewan-hewan ini juga akan masuk ke dalam bahtera.
Pasti hewan-hewan yang berpasangan juga itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Karena jelas sekali dalam bacaan kita tadi, aku akan memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Oh, coba bayangkan. Segala makhluk itu termasuk manusia. Tetapi sekali lagi karena ketaatan, kesetiaan, iman seorang Nuh, keluarganya selamat, termasuk binatang-binatang yang ada juga sampai sekarang ini memperoleh berkat kasih karunia. Kemudian yang ketiga, ternyata dari bacaan kita ini kita belajar bahwa ternyata arsitek pertama perkapalan itu adalah Nuh. Ya, mungkin ada kita yang hadir pada saat ini orang-orang yang berlatar belakang perkapalan. Apakah teknik perkapalan, apakah orang-orang pelaut. Kita harus sadar bahwa ternyata arsitek pertama yang menciptakan kapal dalam bahasanya sekarang, kalau dalam Alkitab Bahtera itu adalah Nuh. Coba bayangkan, bermil-mil dari laut, Tuhan memerintahkan kepada Nuh, buatlah kapal atau buatlah bahtera dengan ukuran-ukuran ini. Kalau kita mau konversi ke ukuran meter, bahtera yang dibuat oleh Nuh itu 1,5 panjang lapangan sepak bola. Jadi 1,5 panjang lapangan sepak bola itu sekitar 150 meter, besar. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh, garage te kapala, Nuh tidak mengatakan, loh, bagaimana saya mau buat kapal yang tidak ada laut. Tetapi iman Nuh mengajak dia untuk taat. Dia tidak mengatakan kepada Allah, nanti orang-orang mengatakan saya orang gila. Tidak. Nuh taat. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia membuat bahtera itu di tengah-tengah ejekan, di tengah-tengah cemoohan orang-orang yang menganggap Nuh bersama dan keluarganya itu gila. Kalau kita menelusuri sejarah perjanjian lama, termasuk kisah tentang Nuh, orang-orang yang berbuat jahat di sekitarnya itu menertawai dan mengejek Nuh. Bahkan bahasanya kalau kita mau bawa dalam bahasa sekarang, orang gila ini Nuh, masa buat kapal di dataran yang agak sedikit tinggi dari laut. Di mana laut? Tetapi Nuh mendengarkan tetapi tidak menyimpan dalam hati. Dia tetap melakukan. Dan pada akhirnya, pada ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Semua yang diperintahkan oleh Tuhan, termasuk ukuran-ukuran bahtera itu, dilakukan oleh Nuh. Dan pada akhirnya, kalau kita membaca pasal selanjutnya, ketika air bah datang, air surut, Nuh menikmati sukacita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah apa yang kita mau pelajari dari firman Tuhan pada saat ini, berangkat dari sosok seorang Nuh, dan juga berangkat dari perintah Tuhan Yesus, yang perjanjian lama ini digenapi dalam diri Yesus Kristus. Pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kejahatan pada zaman Nuh itu juga tetap yang kita hadapi pada saat ini. Dan itu semua buah dari dosa. Jangan kita menganggap bahwa semua bentuk kejahatan, semua bentuk dosa yang dilakukan pada zaman Nuh itu sudah hilang seiring air bah. Tidak. Tetap ada sampai hari ini. Di mana-mana di sekitar kita kejahatan ada. Kejahatan itu tidak akan pernah hilang. Karena dia adalah buah dari dosa. Dalam kehidupan kita sekarang, kita akan selalu berhadapan pada kejahatan-kejahatan ini. Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian ketika kejahatan itu kita tahu, kejahatan itu nikmat? Kejahatan itu nikmat, Bapak Ibu. Dosa itu nikmat. Karena nikmatnya dosa itu, maka orang mau selalu melakukan. Definisi sederhananya sebenarnya dosa itu nikmat. Tidak mungkin orang akan selalu melakukan kejahatan dan dosa kalau di sana tidak menawarkan kenikmatan. Sama halnya perselingkuhan, kan persinahan. Perselingkuhan dan persinahan itu nikmat. Karena nikmatnya orang sering melakukan. Tetapi di sana ada chaos, kehancuran, dosa.
Kalau kemudian kita berhadapan dan hidup dalam lingkaran ini, apakah kita harus juga ikut terkontaminasi? Tidak. Belajar pada seorang Nuh. Dia sama sekali tidak bergeming. Dia tetap setia konsisten pada imannya yang mengajar dia untuk tetap melakukan kebaikan. Itu pertama. Saya sering membahasakan kepada anak-anak muda, dimanapun ada adik-adik anak muda ini berkarya, jadilah seperti dengan kopi. Filosofi kopi selalu melarutkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kopi kan melarutkan air yang bening. Anak saya selalu memprotes, itu bukan air putih, Pak. Itu air bening. Jadi kopi ketika dimasukkan kan, bukan air bening itu atau air putih itu yang mempengaruhi kopi itu, tetapi kopi itu yang melarutkan sehingga kemudian air itu disebut sebagai air kopi. Nuh seperti Nuh tidak terpengaruh. Jadi itu yang pertama. Jangan pernah terkontaminasi dan ikut melakukan dosa walaupun ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berangkat dari bacaan kita pada saat ini bahwa ternyata buah dari ketaatan, kesetiaan, walaupun kita dikelilingi ejekan, hinaan, fitnaan, kesetiaan itu akan membawa kita menikmati kasih karunia dan berkat daripada Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen dihina. Tidak sedikit orang Kristen diejek. Kan banyak sekarang orang ketika pergi beribadah ke rumah Tuhan di hari Minggu, kemudian lewat di depan sekumpulan orang-orang bebal, otir itu Papa Ano. Si tonti Alkitab malema gereja. Kalau orang tidak kuat mental, pasti dia akan menghindari lagi untuk pergi. Tetapi orang yang tetap setia apapun yang ada di sekelilingnya, hinaan, ejekan, gosip apapun, dia akan tetap melangkah. Karena imannya yang mengajar dia untuk terus melangkah. Kita juga akan selalu dikelilingi oleh ejekan, hinaan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena iblis itu selalu mencari teman. Orang yang selalu melakukan kejahatan tidak akan pernah berhenti untuk mencari orang yang bisa dibawanya untuk juga melakukan kejahatan, kan seperti itu. Nah, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa kesetiaan dan ketaatan dan tidak terpengaruh akan membawa kita menikmati berkat dan damai sejahtera. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nuh mengajarkan anak-anaknya ketaatan dan kesetiaan untuk tetap melakukan perintah Tuhan. Artinya apa? Salah satu juga tugas orang tua sekarang, saya mau menitipkan. Kami pendeta menitipkan. Ketika kita orang tua mengetahui anak-anak kita sudah menjalin hubungan dengan pasangan atau lawan jenisnya, berarti kita harus tetap mengontrol mereka. Kita harus tahu siapa pasangannya, orang yang dia kenal. Karena ketika kita berbicara tentang iman, saya sudah mengatakan kepada anak-anak muda dalam beberapa pembinaan baik di Samarinda maupun di sini, saya katakan dan khotbah beberapa hari yang lalu, saya selalu menekankan ketika kita tahu anak-anak kita menjalin hubungan dengan seseorang, kita harus tetap mengontrol mereka, kita harus tetap mendampingi mereka. Kalau kita tahu bahwa anak kita menjalin hubungan cinta kasih, hubungan mesra dengan lawan jenis yang tidak seiman, maka pada saat itu juga orang tua harus mengatakan jangan. Karena di balik itu akan selalu ada masalah. Dan kepada adik-adik, baik yang hadir pada saat ini maupun yang di rumah, kehidupan itu indah, hubungan kita itu akan indah ketika kita menjalinnya dalam cinta kasih kepada satu kuasa yang sama. Ibu saya ketika SMP, dia dari seorang Muslim masuk Kristen. Sesudah dia menjadi seorang pengikut Kristus, dia langsung merespon imannya itu dengan pergi sekolah agama. Bertemulah dengan bapak saya di sekolah PGA. Lahirlah kami. Coba bayangkan. Buah dari iman itu pasti mendatangkan sukacita. Jadi bagi adik-adik yang hadir pada saat ini, ketika menjalin hubungan cinta kasih, hubungan mesra dengan lawan jenis,
dalam masa muda, jalinlah hubunganmu dengan orang yang seiman dengan engkau, supaya berkat dan kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hubungan. Dan saya kira ini penting bagi orang tua. Saya juga sering mengatakan, sebenarnya pendidikan seks itu harus sudah mulai diajarkan kepada anak-anak mulai dari SD. Mengajarkan kepada mereka mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Karena ketika kita tabu untuk mengajarkan itu fatal. Fatal. Jadi kami para pendeta sekarang mencoba untuk menyelami perkembangan psikologi anak. Dan perkembangan anak itu sekarang agak cepat dibanding kita yang lalu karena faktor teknologi dan sebagainya. Nah, disinilah peran kita orang tua. Mendampingi mereka, mengajarkan mereka iman yang benar, iman di dalam Yesus Kristus yang telah mati, tetapi bangkit. Dan dari kebangkitannya itu, kita memperoleh anugerah kasih karunia, keselamatan. Jadi itulah peran tugas kita orang tua. Baik yang ada di gedung gereja ini, di rumah, dimanapun kita. Mainkan peran kita sebagai orang tua. Jangan kita sibuk dengan gadget dan pekerjaan. Banyak anak-anak sekarang itu tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan damai sejahtera di rumahnya karena orang tuanya mengabaikan perhatian terhadap mereka. Mungkin saya juga sudah pernah mengatakan, jangan pernah salahkan anak kita ketika mereka broken home. Karena umumnya anak-anak broken home itu tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian dari orang tua mereka di rumah. Mereka butuh. Tetapi orang tua sibuk pekerjaan, sibuk dengan adat budaya di kampung. Kan kita orang Toraja kan biasa. Saya biasa belak-belakan mengatakan, jangan kita terlalu banyak memberikan perhatian terhadap kegiatan adat budaya di kampung, lalu mengabaikan dan mengorbankan perhatian, biaya untuk anak kita sendiri. Berikan apa yang ada pada diri kita, tetapi jangan paksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang justru menjadi beban bagi kita. Itulah peran kita orang tua, jangan mengabaikan perkembangan anak. Karena ketika perhatian, kasih sayang tidak didapatkan di rumah, mereka akan pergi mencari di mana mereka bisa mendapatkan itu. Dan ketika tempat yang mereka temui, yang mereka tempati, mereka mendapatkan di situ. Kalau kemudian tempat itu menawarkan dosa, maka mereka akan hancur. Supaya anak kita tidak ke sana, berikanlah kasih sayang dan perhatian itu. Didikan dan ajaran itu. Sama seperti dengan Nuh, mengajarkan anak-anak. Kemudian Bapak Ibu yang keempat, Tuhan Yesus selalu merindukan kita untuk hidup dalam ajarannya. Ajarannya apa? Kesabaran. Kalau Nuh sabar melakukan apa yang Tuhan perintahkan, begitupun dan kita. Sabar di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah omelan, di tengah-tengah pemahaman orang mengatakan bahwa apa yang kau lakukan itu sia-sia. Tidak ada sesuatu yang sia-sia kita lakukan ketika itu berangkat dari iman percaya kita. Tidak akan ada yang sia-sia karena akan selalu mendatangkan berkat. Jangan terlalu sibuk mencari hal-hal yang duniawi. Betul, kita membutuhkan hal-hal yang duniawi. Tetapi jangan itu menjadi fokus dan tujuan hidup kita. Karena ketika kita hanya fokus pada hal-hal yang duniawi lalu mengabaikan membuahkan iman kita, maka sebenarnya kita menggali jurang kebinasaan. Kita tidak akan pernah menikmati kasih karunia Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang benar akan mendatangkan sukacita dan berkat. Karena itu, marilah kita senantiasa hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Kalau yang kita lakukan itu tetap baik adanya, mendatangkan sukacita bagi semua orang lain di sekeliling kita, menertawai kita, mengejek dan menghina kita. Selama yang kita lakukan itu berdasarkan imanku dan buah dari imanku, tetaplah berjalan. Lakukan sama seperti denganmu. Karena itu, mari kita terus melanjutkan kehidupan kita. Hidup yang benar
akan mendatangkan sukacita dan berkat. Sebab Tuhan Yesus selalu merindukan kita, mengharapkan kita untuk melanjutkan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di tengah-tengah dunia ini, memberitakan Injil damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita akan memberikan doa iman kita lewat persembahan. Kita diingatkan dari nats persembahan Mazmur pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian. Mari bersyukur semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menaikkan doa syukur dan juga doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang telah disampaikan oleh keluarga dan juga ada pokok doa yang disampaikan oleh keluarga Bapak Daud Lamba yang ada di Mangkutanah. Baik, mari kita mempersiapkan hati kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan pada malam hari ini. Mengajarkan kami untuk selalu setia pada ajaran Tuhan kami Yesus Kristus. Bahwa hidup yang benar akan mendatangkan sukacita dan berkat. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan mengaruniakan kasih karunia, anugerah bagi kami untuk terus kami nikmati. Dan belajar dari seorang Nuh, kami diajar oleh Tuhan Yesus untuk memiliki kesetiaan dan ketaatan, hidup yang benar dan tidak bercelah. Berilah hikmat bagi kami, sehingga hikmat Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, di tengah-tengah ibadah keluarga pada saat ini, kami datang mendoakan keluarga saudara-saudara kekasih kami yang boleh Tuhan pakai menjadi tempat bagi kami bersekutu pada saat ini. Bersama dengan keluarga Bapak Luther Lungan, kami bersama-sama dengan keluarga Bapak Luther Lungan mengangkat puji dan syukur atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka dalam keadaan yang sehat dan kuat, mereka aminkan semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Berdoa
untuk pekerjaan sehari-hari orang tua kekasih kami. Kiranya Tuhan tetap menopang keluarga Bapak Luther Lungan dalam seluruh totalitas kehidupan mereka, sehingga mereka tetap menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Berdoa untuk anak kekasih Eka dan Marisa dalam masa pertumbuhan dan pendidikan. Kiranya Tuhan berkati menolong, sehingga kedua anak kekasih kami boleh bertumbuh dalam kasih dan iman yang benar, boleh mendapatkan pengetahuan dan kelak boleh meraih cita-citanya. Berdoa untuk Marisa saat ini yang tinggal bersama dengan tante kekasih di Samarinda. Walaupun jauh terpisah dari keluarga, tetapi Tuhan tetap menjaga dan melawat kehidupannya. Dan biarlah anak kekasih kami boleh tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan dan tetap menikmati sukacita bersama dengan tante kekasih di Samarinda. Berdoa untuk Eka yang akan masuk ke jenjang SMP. Kiranya Tuhan tetap menolong, Tuhan berkati, sehingga anak kekasih kami Eka Tuhan perkenankan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dan Tuhan akan kelak mengantar anak-anak kekasih kami meraih cita-cita dan kehidupan yang lebih baik. Berdoa untuk orang tua yang ada di kampung, di Buntao, di Rantebua, Bastem, dalam masa tua, dan saudara-saudara dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tetap menopang dan kesehatan, kekuatan, menghiburkan dan menguatkan mereka dalam masa tua. Dan mereka akan tetap dipersekutukan oleh Tuhan melalui doa, melalui komunikasi dengan anak cucu, baik yang bersama-sama dan mereka maupun yang jauh terpisah. Berdoa saat ini untuk Bapak Eka yang ada di kampung. Kiranya Tuhan tetap menjaga ayah kekasih, sehingga dimanapun dia berada dalam beraktivitas di kampung, tetap berada dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Berdoa untuk Mama Eka, kiranya Tuhan tetap menjaga dan menopangnya hari lepas hari. Berdoa untuk pembangunan rumah di kampung, kiranya Tuhan membukakan jalan sehingga apapun yang dibutuhkan dalam proses pembangunan boleh Tuhan persiapkan dan Tuhan beri, sehingga tiba harinya rumah di kampung akan selesai dengan baik, dan di dalamnya mereka akan menyaksikan kasih karunia Tuhan, bahwa semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Berdoa untuk keadaan keluarga yang saat ini saling berjauhan satu dengan yang lain. Karena Tuhan tetap menyertai, menuntun kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Dan kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan keluarga Bapak Luther Lungan dalam kehidupan mereka. Bapak yang berada dalam kerajaan sorga, berdoa untuk keluarga Bapak Serdi Pamiring. Tuhan, mereka bersyukur atas segala kesehatan dan kekuatan, berkat dalam berbagai hal yang Tuhan nyatakan dalam suka duka kehidupan mereka. Berkati Bapak Queen dalam pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Biarlah semua usaha pekerjaannya boleh dikerjakan dalam takut akan Tuhan. Berdoa untuk Mama Queen dalam kegiatan sehari-hari, sebagai ibu, sebagai istri, dan juga bersama dengan suami, mendidik, menumbuh kembangkan anak yang Tuhan sudah anugerahkan. Biarlah Tuhan akan memberkati kehidupan Bapak Serdi Pamiring, sehingga mereka akan terus menikmati sukacita dan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk anak Queen dan Naora dalam pertumbuhan, dalam permainan. Tuhan berkati kedua anak kekasih kami, sehingga boleh bertumbuh dalam iman yang benar, dalam keadaan yang baik, kuat, dan sehat. Dan biarlah Tuhan pun akan mengantar kedua anak kekasih kelak meraih cita-cita dalam rancangan Tuhan sendiri. Berdoa untuk kakek dan nenek Queen dalam masa tua, kiranya Tuhan tetap melawat kehidupan mereka, menjaga mereka, menguatkan, menghiburkan, sehingga mereka tetap bersukacita dalam masa tua yang Tuhan anugerahkan. Berdoa untuk keluarga yang ada di Toraja dan ada yang di Makassar, peliharakan dan berkati kehidupan mereka. Seluruh usaha dan pekerjaan Bapak Queen kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati dan menyertai. Berdoa untuk keluarga Bapak Martin Luther, karena Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Mereka bersyukur atas keadaan yang penuh dengan sukacita dalam keadaan yang sehat yang mereka nikmati. Mereka mengaminkan semuanya adalah karena anugerah dan kasih Tuhan. Karena itu,
Berkati pekerjaan Bapak Quincy dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah pekerjaan yang dilakukan semuanya boleh mendatangkan sukacita dan berkat dalam kehidupan mereka. Berkati ayah kekasih dalam masa pensiun, biarlah masa pensiun ini akan dinikmati sebagai buah dari kehidupan yang telah terjalani. Dan biarlah di dalam semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk cucu Iela yang boleh menikmati pertambahan usia, yang boleh menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah cucu kekasih akan terus menikmati sukacita dan berkat Tuhan dalam kehidupan yang terjalani. Berdoa untuk anak Anis dalam perkuliahan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, memampukan dia untuk mengikuti perkuliahan dengan baik, dan biarlah tiba harinya anak kekasih kami Anes boleh menyelesaikan perkuliahan, dan Tuhan pun mengantar dia meraih identitas kehidupan yang lebih baik. Berdoa untuk cucu Quincy yang baru lulus SD dan akan melanjutkan ke jenjang SMP. Tuhan pun berkati, Tuhan bukakan jalan sehingga anak kekasih kami, cucu kekasih kami boleh melanjutkan pendidikannya dengan baik. Berdoa untuk cucu Kapisel dalam pertumbuhan, biarlah pertumbuhannya boleh baik adanya di dalam didikan ajaran dari kakek nenek, dari orang tua, dari gereja, dan biarlah imannya boleh bertumbuh berakar dalam Yesus Kristus dan kelak boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Berdoa untuk keluarga dan kerabat yang ada di Makassar, di Toraja, dan dimanapun, biarlah Tuhan tetap menjaga, memberkati, dan melawat kehidupan mereka. Jikalau ada pergumulan yang dialami oleh keluarga Bapak Martin Luther, Bapak Serdi Pamiring, Bapak Luther Lungan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati dan menolong mereka. Berdoa untuk keluarga Bapak Petrus Sarasiang, mereka boleh bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan limpahkan. Berdoa untuk ayah kekasih dalam tugas tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan, kiranya Tuhan tetap menopang dan kesehatan dan kekuatan. Begitupun ya Tuhan, ibu kekasih dalam mendampingi suami dan anak-anak, Tuhan menopang dan kesehatan, kekuatan, hikmat, sehingga ibu kekasih boleh tetap kuat dan sehat untuk mendampingi suami, mengarahkan rumah tangga yang Tuhan sudah anugerahkan. Berdoa untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam masa muda, dalam pendidikan, kiranya Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap menjaga, sehingga mereka boleh membangun masa muda mereka dalam iman yang benar, boleh tetap menjalin kerjasama hubungan yang baik dengan sesama, dan boleh menjalin hubungan cinta kasih dalam iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Berdoa dalam pendidikan mereka, Lawrence yang lagi PKL di Sukopindo dan akan masuk persiapan skripsi. Tuhan tolong, Tuhan kasihi, dan Tuhan berkati. Biarlah adik kekasih kami Lawrence boleh mengikuti PKL, mendapatkan pengetahuan, dan Tuhan akan mengantar dia dengan pengetahuan itu untuk menyelesaikan skripsinya. Dan biarlah pada hari yang Tuhan tentukan, adik anak kekasih kami Lawrence boleh menyelesaikan pendidikan dan Tuhan mengantarnya meraih cita-citanya. Berdoa untuk Aurel yang menanti hasil ujian dan menunggu hasil tes beasiswa. Tuhan tolong, Tuhan kasihi, biarlah harapan kerinduan anak kekasih kami Aurel dan juga orang tua boleh terjawab dalam rancangan Tuhan sendiri, dan dia dinyatakan nantinya lulus dan boleh melanjutkan serta mendapatkan beasiswa. Tuhan tuntun meraih dan mendapatkan pengetahuan untuk menjadi bekal dan masa depan. Berdoa untuk orang tua yang ada di kampung dalam masa tua dan saat ini berada dalam kondisi yang sakit. Kiranya Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap menyembuhkan, sehingga orang tua yang ada di kampung halaman boleh tetap berada dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, dan tiba harinya orang tua akan mendapatkan kesembuhan yang asalnya daripada Allah sendiri. Berdoa untuk rencana keluarga
yang akan pulang dalam rangka pernikahan keponakan di Sulawesi pada akhir Mei. Kiranya Tuhan tetap membukakan jalan segala kemungkinan sehingga tiba harinya mereka akan berangkat ke Palopo, ke Sulawesi dalam rangka pernikahan, dan biarlah semuanya mereka nikmati dengan penuh ungkapan syukur. Berdoa untuk salah seorang kakak dari Bapak Petrus Sarasiang yang juga berada dalam kelemahan tubuh. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Tabib yang agung, Tuhan menyembuhkan sehingga akan beroleh kesembuhan yang asalnya daripada Allah sendiri. Juga berdoa untuk salah seorang keluarga Dona yang akan ke laut melakukan tugas dan tanggung jawab. Tuhan jaga, Tuhan berkati, dan Tuhan menolong. Seluruh harapan dan kerinduan Bapak Petrus Sarasiang dalam kehidupan keluarga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Saat ini pun kami datang berdoa untuk keluarga Bapak Daud Lambak. Mereka bersyukur atas keadaan yang mereka nikmati dalam keadaan yang sehat. Kiranya Tuhan tetap memberkati hari lepas hari. Berdoa untuk kepala keluarga dalam pekerjaannya, bahkan ibu rumah tangga dalam mendampingi suami dan juga mengurus anak-anak, Chelsea, Calvin, dan Shelo. Kiranya Tuhan tetap memberkati. Bahkan ketiga anak kekasih kami dalam pertumbuhan dan juga dalam bangku sekolah, Tuhan pun berkati dan menolong sehingga ketiga anak kekasih kami boleh bertumbuh dengan baik dan kelak juga boleh meraih cita-citanya. Chelsea yang sudah mengikuti ujian dan akan menghadapi mid semester, Tuhan memberkati sehingga dia akan boleh menjalani semuanya dan penuh sukacita. Berdoa untuk orang tua yang ada di Mangkutana dan yang ada di Bontang dalam masa tua, kiranya Tuhan berkati sehingga mereka akan tetap bersukacita dalam pendampingan anak cucu walaupun jauh terpisah dari keluarga. Berdoa ya Tuhan untuk rencana pemakaman Ibu Kekasih di Mangkutana pada tanggal 29. Kiranya Tuhan membukakan jalan, menghiburkan dan menguatkan sehingga tiba harinya jenazah Ibu Kekasih akan dimakamkan dengan baik. Berdoa untuk nenek dan keluarga dimanapun berada, Tuhan memeliharakan kehidupan mereka. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, begitupun rencana, jika Tuhan berkenan, keluarga Bapak Daud Lambak dan rumpun keluarga akan kembali dari Sulawesi menuju ke Bontang pada tanggal 2. Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan segala kemungkinan, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dan kehendak-Mu. Dalam syafaat pada saat ini juga Tuhan kami berdoa dan boleh bersyukur bahwa anak kekasih kami Valen sudah menjalani operasi di Sangatta dan sudah berada di Kota Bontang. Biarlah proses pemulihan Tuhan berkati sehingga tiba harinya dia akan sembuh. Tuhan berkati pula seluruh jemaat Tuhan, jemaat Efrata Bontang yang boleh mengikuti ibadah keluarga pada saat ini, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan berkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, istri, suami, anak cucu mereka. Tuhan berkati seluruh kehidupan kami, berkati seluruh anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bahagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Dan juga telah memberikan ungkapan syukur kami lewat pundi persembahan. Tuhan berkenan memberkati dan yang masih ada pada kami, Tuhan pun memberkati. Berkati pula rencana pembangunan pastoring, biarlah semuanya boleh berjalan dalam rancangan Allah sendiri. Tuhan, ketika nantinya kami akan pulang ke rumah kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai kami, sehingga kami akan pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Boleh tiba dan selamat, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Juga hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh karena berbagai macam sakit penyakit. Tuhan sembuhkan mereka sehingga mereka akan kembali pulih dan sembuh. Tuhan, ini doa kami, ini syafaat kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, sembah Tuhan, sebelum kita
kita angkat pujian, kita harus membawa berita. Keluarga Bapak Serdi Pamiring, keluarga Bapak Luther Lungan, keluarga Bapak Petrus Sarasiang, dan keluarga Bapak Martin Luther, Bapak Ibu dan saudara-saudara, lanjutkan kehidupan. Teruslah bertumbuh dalam iman yang berakar dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, sehingga kita akan terus berjuang dan bangkit bersama dengan Kristus dalam iman, sehingga kehidupan kita akan memancarkan damai sejahtera. Setialah dalam imanmu, sebab imanmu akan membawa engkau hidup kekal bersama-sama dengan Allah dan terimalah. Ya, Tuhan memberkati, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita angkat pujian dari himne Gereja Toraja. Amin.
keluarga Bapak Serdi Pamiring, keluarga Bapak Luther Lungan, keluarga Bapak Petrus Sarasiang, dan keluarga Bapak Martin Luther, bahkan seluruh anggota jemaat Raka Bontang yang sudah boleh beribadah keluarga pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada 4 keluarga dalam mempersekutukan kita lewat ibadah keluarga malam hari ini. Kepada Bapak Pendeta Muhammad, kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa dengan tema hidup yang benar akan mendatangkan damai sukacita berkat, karena buah dari ketaatan kesetiaan itu akan memperoleh berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta di dalam kehidupannya, dalam rumah tangga, dan juga di dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat kita. Dan terima kasih kepada saudara Rio, saudari Fitri, juga kita semua yang hadir yang sudah boleh memberi diri untuk melayani Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita akhiri ibadah ini, kami berikan kesempatan kepada 4 keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasihnya. Mungkin diawali dari keluarga Bapak Serdi Pamiring, kami persilakan. Keluarga Bapak Serdi Pamiring bisa menyampaikan ucapan terima kasihnya. Kalau tidak ada, mungkin Bapak Luther Lungan. Halo, malam. Malam. Oh, kedengaran ya? Suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Dengar. Oh, jelas ya. Oke. Kami keluarga Luther Lungan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Henry yang sudah menyampaikan firman-Nya pada malam hari ini kepada kami semua. Luar biasa firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami berempat keluarga. Kiranya firman yang telah disampaikan itu menjadi pegangan, boleh diaplikasikan di dalam setiap langkah kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak Pendeta, kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak Pendeta sekeluarga dalam sepanjang kehidupannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin liturgus Ibu Dahliana yang sudah memimpin liturgi pada ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati, menyertai Ibu Dahliana sekeluarga di dalam pelayanan kepada Tuhan, dan juga kepada singer, kepada pemain musik, bahkan semuanya yang mengambil bagian pada malam hari ini yang kami nggak bisa sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua, menyertai kita semua, memberikan kesehatan yang baik buat kita semua. Nah, itu saja ucapan terima kasih kami sekeluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom. Shalom. Terus selanjutnya dari keluarga Bapak Petrus Sarasiang. Sekali lagi selamat malam dan shalom. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani kami dalam rangka ibadah rumah tangga. Terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang hari ini melayani kita dalam hal liturgi, singer, dan operator LCD. Atas nama kami keluarga mengucapkan terima kasih. Semoga ibadah kita hari ini diberkati oleh Tuhan dan kita perlakukan dalam hidup kita. Secara khusus kami keluarga, mungkin bagi saya sendiri dan istri dan anak-anak, bahwa belajarlah kita untuk senantiasa mengajarkan kepada anak-anak kita hal yang positif, karena itu adalah bekal buat mereka secara khusus dalam hal mereka mencari pasangan
hidup dalam kesehari-harian dan untuk masa depan mereka. Harapan kita semua keluarga, mungkin bukan harapan saya, tapi mungkin harapan kita semua adalah anak-anak kita bisa boleh berkenalan dengan dalam hal mereka satu iman, seiman, sehingga berkat Tuhan itu senantiasa mengalir dalam diri kita pribadi, keluarga, dan mungkin bagi anak-anak kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang terakhir, terima kasih sekali lagi, selamat malam dan shalom. Ya, selanjutnya dari keluarga Bapak Martin Luther. Bapak Martin Luther atau Ibu Kekasih, mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Kami terima kasih banyak atas firman yang sudah disuguhkan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Ibu Dahliana yang telah mengambil bahagian. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Shalom, selamat malam. Shalom. Ya, kembali kepada keluarga Serdi Pamiring, adakah yang mau disampaikan? Shalom. Terima kasih kepada Pak Pendeta terima kasih atas firman-Nya pada malam ini. Bapak Serdinya lagi masih kerja, nggak ada. Jadi nggak bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali kasih. Terakhir dari keluarga Bapak Daud Lamba. Ini yang masih di kampung, mungkin ada yang mau disampaikan. Keluarga Bapak Daud Lamba. Ya, Bapak Daud Lamba yang berada di Mutana mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry Pelan yang telah mengkaburkan Henry. Mohon maaf Bapak Pendeta Henry. Saya mohon maaf Bapak Pendeta Henry. Ya, Bapak Pendeta Henry. Mohon maaf tadi Pak salah sebut. Kepada Bapak Ibu Yakin Dahliana yang sebagai Turgos, kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan atas semua doa-doa yang Bapak Pendeta tadi ucapkan yang diberikan kepada kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Shalom. Shalom, baik. Terima kasih Pak Daud Lamba. Salam kami dari Bontang buat keluarga di kampung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada 4 keluarga yang telah mempersekutukan kita dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Biarlah kiranya ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan saya sebagai pemimpin liturgos ketika memimpin ibadah pada malam hari ini ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan selamat malam. Shalom bagi kita semua.